Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Kita masuk di part 3. Di video sebelumnya, Guru Panbait keluar dari sekolahnya. Di tengah jalannya, Guru Panbait berpikir, aku tidak membela asosiasi pekerja batu saat dihancurkan. Aku juga tidak membela anak saat anak digantung. Aku tidak bisa membiarkan hal yang sama terjadi pada Nana. Aku harus melakukan sesuatu. Namun langkahnya terhenti saat dirinya tak sengaja melihat sebuah selembaran kertas dengan cap keluarga kerajaan, yang mana membuat Guru Panbait teringat pada penguasa wilayah saat ini. Itu benar. Yang mulia, ia dirumorkan jalan pikiran pangeran keempat unik. Personalitasnya berbeda daripada orang biasa, dan dia sangat tidak menyukai gereja suci. Namun, aku bisa saja dianggap sebagai kaki tangan penyihir dan dikirim ke tiang gantung. Untuk sekarang, harapanku hanya ada di pangeran yang membenci gereja suci, yang bisa merelakan hukum gereja suci seperti kertas bekas. Demi anak yang sudah meninggal, demi Nana yang masih hidup, demi berhentinya retakan hatiku yang masih meluas. Waktu pun berlalu. Hari itu, Kang Roland yang ditemani oleh Bangkes Carter sedang melihat-lihat area paling luar wilayahnya. Sembari terus berjalan, Bangkes Carter bertanya, "Yang mulia, Anda berniat membangun seberapa tinggi dan luas?" Kang Roland pun menimpali. Setidaknya, panjang 5 meter dan lebar 2 meter. Cukup besar untuk 4 orang berjalan bersama sambil berdampingan. Bangkes Carter melanjutkan, "Jika seperti itu, kita harus menggali parit sesuai tinggi orang untuk menetapkan bagian atas dinding. Selanjutnya, jika bagian atas dinding lebarnya 2 meter dan panjangnya 5 meter, luas bagian bawah dinding setidaknya harus di 2 kali lipatkan. Bahkan jika menggali parit dan membangun dinding di saat yang bersamaan, dan Anda memberikan saya 350 pekerja, saya hanya bisa menjamin semua itu akan selesai pada bulan iblis tahun depan." Kang Roland pun kembali bertanya, "Apa masalah utamanya?" Bangkes Carter kembali menjelaskan, masalah utamanya untuk menjamin kemantapan dinding. Setiap batu wajib dipilih dan digiling dengan benar. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menempelkannya. Kemudian Kang Roland memberikan solusinya. "Aku mengerti, kita akan mengikuti rencanamu, menggali parit dan membangun dinding dimulai bersamaan. Masalah pembangunan dinding, tidak perlu khawatir. Produk terbaru buatan alkimia Grey Castle, semen, akan mengejutkanmu." Dan benar saja, Bangkes Carter terkejut. Semen? Beberapa saat kemudian, Kang Roland dan Bangkes Carter sudah berada di tempat pembakaran semen yang letaknya masih di kota perbatasan. Masih dalam keadaan kebingungan, Bangkes Carter bertanya, "Yang mulia, di ruangan ini, bisakah semen yang Anda bilang dibuat?" Kemudian Kang Roland pun berpikir, pembuatan semen sangat sederhana, dan bahan mentahnya mudah didapatkan. Hanya sedikit bermain-main di kota perbatasan, dan kau bisa mendapatkan apapun. Poin penting membuat semen adalah temperaturnya. Tapi aku tak ingat temperatur tepat yang dibutuhkan. Dan di era ini, banyak juga alat yang tidak dapat diandalkan untuk mengendalikan dan menentukan temperatur. Karena itu, dalam pembuatan semen, kita hanya bergantung pada penyihir. Tepat setelah berpikir seperti itu, pintu ruangannya terbuka. Menyadari hal itu, Kang Roland pun menyuruh Bangkes Carter untuk tetap di sana, sementara dirinya akan mengecek ke dalam. Di saat pintunya terbuka, Kang Roland melihat kepala anak yang tampak malu-malu yang ditutupi oleh uap dari ruangannya. Kemudian ia pun menyadari bahwa anak tidak berpakaian sama sekali. Kang Roland pun memberikan sebuah jubah yang sudah disiapkan sebelumnya, sembari bertanya, "Bagaimana?" Setelah Anna memakai jubahnya, Anna membalas, "Saya harap saya tidak mengecewakan yang mulia." Kemudian mereka berdua pun masuki ruangannya. Di dalam ruangannya,
Di depan seonggok bubuk semen, Ana pun bertanya, "Apa seperti ini yang Anda minta?" Sembari menggenggam bubuk semennya. Kang Roland menimpali, "Sepertinya iya. Ini akan bekerja atau tidak? Aku akan mengetahuinya setelah mencoba." Neng Ana yang masih belum mengerti pun kembali bertanya, "Itu apa gunanya?" Dengan gamblang, Kang Roland pun menjelaskannya. Membangun rumah, membangun jembatan, membuat jalan, dan yang lainnya. Jika ini berhasil, orang-orang tidak perlu takut akan dingin ataupun hujan deras dan salju menghancurkan rumah mereka. Sembari memegang kepala Ana, Kang Roland kembali meyakinkannya. Bahan bangunan luar biasa seperti ini hanya bisa dibuat olehmu. Saat kemudian, Kang Roland pun sudah mencoba bubuk semen itu di luar. Ia menggunakannya untuk merapatkan beberapa batu. Setelah menunggu beberapa saat, semennya pun mengeras dan mengejutkan Ana dan Bangkes Carter yang melihatnya. "Yang Mulia, apakah ini hasilnya?" Kelihatannya itu menyatukan dua batu. Sembari mengecek hasilnya, Kang Roland berpikir, "Sangat bagus. Ini kuat sekali. Sangat berbeda dari tanah liat yang mengeras." Dengan susah payah, lantas Bangkes Carter mencoba untuk merobohkan contoh dinding tersebut. Tetapi hasilnya masih nihil. Sembari tersenyum, Kang Roland berkata, Baiklah. Carter, jangan terlalu sibuk sendiri. Aku kira-kira sudah mengerti kekokohan semennya. Pembuatan kali ini sangat sukses." Bangkes Carter pun sangat senang karena pembuatan semennya sudah berhasil. "Ini punya semen. Kemarin, benda ini masih cair seperti lilin yang sudah meleleh. Tapi dalam semalam, ini menjadi kuat seperti batu. Dengan benda ini, kita bisa membangun dinding dengan lebih cepat. Selama batunya masih cukup, kita bahkan bisa membangun dinding di sekitaran dalam 5 tahun. Kang Roland pun menuturkan, "Benarkah? Tidak peduli seberapa tinggi dindingnya. Jika masih tidak bisa bertahan melawan musuh yang ada di dalam dinding, aku lebih memilih mengubah rumah kayu menjadi rumah semen tahan lama dan memastikan masyarakatku tidak mengalami situasi di mana mereka tidak memiliki rumah kembali setelah bencana." Saat itu, Kang Roland punya ambisi. Di masa depan, akan ditunjukkan kepada dunia bahwa penyihir adalah kekuatan produksi nomor 1. Keesokan harinya, di dalam tempat pembakaran semen yang sudah banyak orang yang bekerja, membelah batu, memindahkan batu dan lain-lain. Sembari memantau para pekerja, Kang Roland pun menuturkan, "Untungnya kita memasang lawan pekerjaan dan menggandakan jumlah penggiling batu yang membuat kita memiliki cukup waktu untuk menyiapkan bahan baku lebih saat Ana beristirahat. Pada akhirnya akan mudah terserang penyakit ketika bekerja di lingkungan berdebu untuk waktu yang lama. Jadi aku tak bisa membiarkan Ana terus melakukan hal ini." Sembari melihat Ana yang sedang bekerja, Kang Roland pun berpikir, di masa depan, saat skala produksinya membesar, hanya Ana sendiri yang bekerja tidak akan cukup. Penyihir tidak boleh digunakan sebagai produk habis pakai. Mereka harus digunakan sebagai mesin pendorong majunya peradaban. Sembari melihat-lihat tumpukan semen yang sudah jadi, Kang Roland melanjutkan, "Meskipun dengan mengandalkan kekuatan Ana, kita bisa menyelesaikan masalah mengenai semen. Dan walaupun menggali pondasi dinding yang menghubungkan lereng Gunung Utara dan juga Sungai Sisui sudah dimulai, membangun dinding tidak semudah imajinasiku." Bangkes Carter pun menimpali, "Tapi Yang Mulia, karena Anda menurunkan status Anda di hari pertama kerja, dan secara pribadi menunjukkan cara menggali parit kepada pekerja lereng gunung. Mereka saat ini bekerja sangat keras." Kang Roland menambahkan omongannya sembari bercanda. Walaupun mereka bekerja keras, galiannya menjadi parit yang bengkok. Daripada pondasi dinding, lebih cocoknya itu selokan yang panjang. Sejenak, Kang Roland berpikir pada masa lalunya. Meskipun aku dan pekerja sipil sebelah dipanggil budak korporat, hal yang kita pelajari sangat berbeda. Pada dasarnya, aku tidak mengerti masalah semacam ini. Tolong cepat biarkan yang ahli datang dan membantuku memikirkan cara. Sesaat setelahnya, Kek Barok datang menghampirinya. "Yang Mulia, jadi Anda di sini? Saya memiliki laporan." Apa itu?" timpal Kang Roland. Kek Barok pun kembali melanjutkan.
Seorang tukang batu menanggapi aplikasi kerja Anda dan mengaku dia pernah bekerja di Asosiasi Kuli Batu Kerajaan Grey Castle. Mendengar hal itu, Kang Roland pun bertanya, "Asosiasi Kuli Batu? Seingatku, itu organisasi yang terkenal. Walaupun banyak yang bilang mereka diperintahkan bubar karena pengabaian bahan material. Bagaimana mungkin tidak terjadi masalah saat bekerja di kerajaan semacam ini? Bakat itu kita butuhkan sekarang. Bawa dia untuk menemuiku." "Baik," ujar Kek Baro. Sehari setelah itu, di dalam kantor urusan pemerintahan Kang Roland, kota perbatasan, di ruangannya terlihat Kang Roland yang sedang bersama Neng Ana. Kang Roland pun memandangi wajah Neng Ana. Saat itu, Neng Ana mengenakan pakaian maid yang terlihat begitu cantik. Kemudian, Bangkes Carter masuk membawa tamu. "Yang mulia, orang yang Anda minta telah datang." Dengan setengah membungkuk, orang tersebut yang mana adalah Guru Fanbite menyapa Kang Roland. "Yang mulia terhormat." Sebelum Guru Fanbite menyelesaikan ucapannya, Kang Roland langsung menyelanya. "Tidak apa-apa. Kamu bisa mengabaikan kesopan santun. Angkat kepalamu." Namun, di saat Guru Fanbite akan bersikap biasa, dirinya malah dikejutkan saat melihat sosok Anda di ruangan itu. "Baik yang Ana? Apa itu kamu?" Mendengar hal itu, tentu saja Kang Roland dan Bangkes Carter tersentak kaget. "Apa?" Tepat setelah itu, Kang Roland langsung meneriaki Bangkes Carter. "Carter, halangi pintunya! Jangan biarkan dia kabur!" Mendengar perintah itu, secepat kilat, Bangkes Carter sudah berdiri menghalangi pintu. Dengan penuh kebingungan, Kang Roland berpikir, "Apa ini tidak terlalu kebetulan? Kuli batu yang mau kupekerjakan sebenarnya tetangga penyihir?" Lantas, Guru Fanbite langsung bersujud di hadapan Kang Roland. "Itu benar kau, Ana. Aku, maafkan aku. Kamu masih hidup. Ini sangat bagus." Melihat itu, kembali Kang Roland berpikir. Tapi dari kelihatannya, pria ini tidak terlihat seperti orang yang akan menyakiti Ana. Mungkin ada beberapa rahasia. Neng Ana yang juga melihat kejadian itu, ia hanya bisa berdiam diri, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Lantas, Kang Roland yang telah duduk kembali di kursinya melanjutkan. "Tidak perlu gugup, tenanglah. Lalu jawablah pertanyaanku. Bukankah kau kuli batu? Mengapa kau bisa menjadi gurunya Ana?" Sembari berlutut, Guru Fanbite membalas, "Saya kehilangan ketenangan. Saya sangat menyesal yang mulia. Nama saya Carl Fanbite. Saya dulunya anggota Asosiasi Kuli Batu, tapi sekarang saya hanya guru di kota perbatasan. Ana adalah murid saya. Meskipun saya tidak tahu mengapa yang mulia menyelamatkan penyihir. Bahkan jika karena Anda ingin mengambilnya sebagai selir, itu lebih baik dibandingkan mengirimnya ke tiang gantung." Tepat setelah mengatakan itu, Guru Fanbite berpikir, setidaknya ini menunjukkan yang mulia tidak takut dengan rumor penyihir adalah perwujudan iblis. Jika aku bisa membuat yang mulia menjadikan Nana sebagai selirnya juga, mungkin dia bisa terhindar dari bahaya. Kemudian dengan wajah malu-malu, Guru Carl melanjutkan, "Itu yang mulia, saya harap seperti Ana. Nana bisa bersembunyi di kamar selir Anda. Nana juga gadis manis seperti Ana kok." Mendengar hal itu, Kang Roland pun membalas, "Kamu bisa membawanya menemuiku. Jika dia benar-benar penyihir, akan kujamin dia tidak akan menerima perlakuan buruk. Tapi, aku tidak bisa mengirim orang untuk membawanya dari keluarga Fine, terutama saat dia masih belum menerima perlakuan buruk dari keluarganya. Satu lagi, alasanku menyelamatkan Ana tak seperti imajinasimu. Aku butuh bantuannya. Dibandingkan dengan omong kosong, seperti kekuatan penyihir itu berasal dari iblis, aku lebih percaya kekuatannya tidak mengandung apapun di baliknya. Dan kekuatan penyihir itu bisa dikendalikan. Jadi tidak peduli itu Ana ataupun Nana, selama mereka tidak melanggar hukum, aku tidak akan berpikir mereka melakukan kejahatan." Selanjutnya, kembali ke topik utama. Apa kamu sudah pernah berpartisipasi membangun dinding kerajaan Grey Castle?
Meskipun Kang Roland tampak tenang saat itu, sebenarnya di hatinya ia sangat teramat gembira karena ada penyihir lain. Ini kabar yang sangat bagus baginya, walaupun dirinya masih tidak mengetahui kekuatannya. Tapi jika penyihir itu bersedia memberikan bantuan, dia pasti akan berguna saat bulan iblis. Sesaat kemudian, dengan singkat Guru Carl menjawabnya, "Ya, saya pernah." Kang Roland pun menuturkan, "Sangat bagus. Aku berniat untuk membangun dinding dari sungai Cisui sampai bawah lereng Gunung Utara untuk bertahan dari serangan Demonic Beast. Dan sekarang, kamu akan mengurus masalah itu." Beberapa saat setelahnya, di kebun bunga belakang istana Kang Roland di kota perbatasan, Kang Roland yang sedang duduk di sana pun dihampiri Bangkes Carter dan Nana. Saat itu, Nana sangat terlihat ketakutan. Saking takutnya, tubuh Nana sampai gemetaran. Dengan mata yang berkaca-kaca, Nana bertanya, "Apa aku akan mati?" Kang Roland pun membalas, "Kamu tidak akan mati. Ana juga hidup dengan baik. Aku adalah Ron Wimbledon, pangeran keempat, dan kamu?" Mendengar hal itu, Nana pun menjawabnya dengan gembira, "Aku Nana Fine." Saking gembiranya, Nana malah pergi meninggalkan Kang Roland dan menghampiri Anna yang tak jauh dari sana. Di saat mereka berdua sedang mengobrol, Kang Roland hanya memperhatikannya sambil meminum minumannya. Ia penasaran. Neng Anna sekarang baru berumur 17 tahun. Jadi akan secantik apa dia dewasa nanti. Kemudian Kang Roland pun ikut nimbrung dengan mereka. Nana Fine, aku dengar dari gurumu, kamu telah membangkitkan kekuatanmu." Mendengar hal itu, lagi-lagi Nana terlihat muram. Dengan tatapan polosnya, ia bertanya, "Yang mulia, apakah Anda akan menggantungku?" Dengan bijak, Kang Roland pun menjelaskannya, "Tidak, tentu saja tidak. Yang digantung hanyalah para kriminal yang kejam. Kamu dan anak-anak bukan kriminal yang kejam, jadi kamu tidak perlu khawatir." Lantas, Nana kembali menambahkan, "Aku juga tidak yakin. Guru bilang penyihir dapat kekuatan setelah dibujuk oleh iblis. Tapi aku belum pernah bertemu iblis." Seperti kakak beradik, Neng Ana pun mengusap kepala Nana. Di saat itu, Kang Roland kembali bertanya, "Kapan kamu tahu? Kamu berbeda dari yang lain?" Setelah terdiam sesaat, Nana menimpalinya. "Kira-kira seminggu yang lalu, aku melihat burung kecil terluka, dan aku sangat ingin membantunya. Setelah itu, aku merasa sesuatu keluar dari senanganku." Dengan wajah penasaran, Kang Roland pun kembali menanyakan, "Sesuatu yang keluar? Apa yang terjadi setelahnya?" Dengan wajah polosnya, Nana kembali melanjutkan, "Itu ada air. Tiba-tiba mengelilingi burung kecil dan menyembuhkan kakinya." Tepat setelah itu, Kang Roland memerintahkan Bangkes Carter, "Woi, Carter, bawakan aku ayam." Mendengar perintah tersebut, Bangkes Carter pun kebingungan. "Ayam?" Kang Roland pun menegaskan lagi, "Iya, yang masih hidup, sangat sehat dan tidak berpenyakit." Kemudian Bangkes Carter beranjak dari sana, menjalankan perintahnya. Selagi menunggu Bangkes Carter, Kang Roland pun bergumam, apa mungkin jenis kekuatannya adalah penyembuhan? Kekuatannya sangat penting untuk makhluk hidup. Lalu Kang Roland pun kembali bertanya, "Kenapa kau masih berpikir penyihir itu jahat di saat kekuatanmu bisa menyembuhkan hewan kecil?" Dengan lugunya, Nana menuturkan, "Guru bilang, penyihir bisa melakukan apapun yang tidak bisa orang biasa lakukan. Meskipun sepertinya tidak jahat, itu adalah jebakan yang dipasang iblis untuk membujuk banyak orang. Aku bersumpah belum pernah melihat iblis. Aku bersumpah." Sambil mengusap kepala Nana, Kang Roland menjelaskan, "Tentu saja, kamu belum pernah melihat iblis. Itu semua kebohongan gereja suci, dan gurumu adalah salah satu orang yang diperdaya oleh mereka." Seolah tak percaya, Nana malah balik bertanya, "Gereja suci berbohong? Kenapa?" Saat Kang Roland bergumam, "Tak ada yang spesial. Mereka melakukannya semata-mata untuk keuntungan."
Beberapa saat setelahnya, Bang Carter pun tiba, lalu menghampiri mereka dengan membawa ayam di tangannya. Sembari memegang sebuah tongkat, Kang Roland pun menyuruh Bang Carter untuk memegang ayamnya dengan kuat. Melihat hal itu, Nana yang tidak tega pun berkomentar, "Yang mulia, lebih lembutlah sedikit, itu akan menyakitkan." Sembari tersenyum, Kang Roland pun menimpalinya, "Tidak apa-apa, ini akan segera berakhir." Kemudian, Kang Roland pun mencolok-colok ayam tersebut menggunakan tongkat kayunya yang membuat darah dari ayam itu muncrat crot-crot kemana-mana. Hal itu pun sontak membuat Neng Ana dan juga Nana histeris. "Ya, yang mulia." Sesaat kemudian, Kang Roland pun memerintahkan Nana, "Nona Fine, tolong gunakan kekuatan kepada ayam ini." Mendengar perintah tersebut, Nana mencoba mengeluarkan kekuatannya. Aku akan mencoba." Uluran tangannya pun menyentuh sayap ayamnya. Lalu, tepat setelah itu, muncul segumpalan air dari tangannya. Dan seketika itu juga, aneh bin ajaib, ayam tersebut langsung sembuh dan segar bugar seperti sedia kala. Namun, meskipun begitu, hal tersebut belum bisa memuaskan rasa penasaran Kang Roland. 1 jam kemudian, setelah berkali-kali mengalami uji coba, ayam yang dibawa Bang Carter pun tak bisa menahan rasa sakitnya dan mati setelahnya. Melihat hal itu, Kang Roland pun berpikir, "Begitu, sekarang aku mengerti kekuatan Nona Fine. Dia bisa memulihkan bagian yang terluka. Walaupun kekuatannya tidak bisa beregenerasi, tapi jika dia bisa melakukannya, lukanya bisa sembuh sepenuhnya. Hanya itu, dia tidak punya cara mengendalikan hidup dan mati. Sekalinya ayam itu mati, kekuatan pemulihannya tidak akan bekerja." Mengetahui ayam itu mati, Nana pun terlihat sedih, sedangkan Neng Ana berusaha untuk menenangkannya. Dan Kang Roland hanya bisa menahan napas panjang sembari berkata, "Baiklah Carter, kembalikan ayam ini ke dapur." Dengan sedih bersambut kesal, Nana berucap, "Kau keterlaluan yang mulia." Mengetahui Nana marah, kemudian Kang Roland pun berusaha untuk menenangkannya dan mengajak para gadis tersebut untuk makan di sana. "Baiklah, jangan marah lagi. Kemari dan makanlah beberapa makanan." Beberapa saat kemudian, makanan sudah tersedia. Mereka bertiga pun memakan makanan yang sudah disiapkan. Tak terkecuali Nana, yang tampaknya terkagum melihat semua makanan itu. Mungkin karena baru pertama kalinya, dia memakan makanan sebanyak dan seenak itu. Tak terasa, sore hari pun telah tiba. Nana harus meninggalkan istana dengan diantar oleh Bang Carter. Sembari melambaikan tangannya dan melihat ke belakang, Nana berpamitan, "Yang mulia, Ana, sampai jumpa besok." Sembari melihat kepergian Nana, Kang Roland pun membalasnya, "Sampai jumpa besok, Nona Fine." Sembari melihat Nana yang pergi, Neng Ana bertanya, "Kenapa Anda tidak membiarkan dia tinggal? Sama seperti aku. Dia penyihir kan?" Kang Roland pun menjelaskan, dia masih memiliki keluarganya. Dan sampai sekarang, keluarganya belum mengetahui kalau dia penyihir. Neng Ana pun berkomentar, "Ini hanya masalah waktu saja." Perkataan Neng Ana pun dibenarkan oleh Kang Roland. "Kau benar, ini hanya masalah waktu saja. Tapi, jika keluarganya masih belum tahu hal itu, maka biarkanlah untuk sekarang. Apakah kamu merindukan ayahmu?" Sembari menundukkan kepalanya, Neng Ana menjawab, "Tidak." Melihat ekspresinya, Kang Roland pun terdiam sesaat lalu menuturkan, "Nona Fine akan sering datang ke sini. Sebenarnya, aku juga menginginkan dia untuk datang ke sini setiap hari agar bisa melatih kekuatannya. Kamu ingin menjadi sepertinya yang bisa kembali ke akademi dan belajar bersama anak-anak yang lain kan? Selama aku dari di sini, hari di mana kamu bisa hidup seperti orang normal pada umumnya pasti akan tiba, aku berjanji." Waktu pun berlalu. Di dalam kantor pemerintahannya, terlihat Kang Roland yang sedang duduk di kursi kerjanya. Sembari memegang kertas laporan di tangannya, ia berpikir,
Sejak Karl Panbite mengurus pembangunan dinding, aku sepertinya jadi punya banyak waktu luang. Setiap sore, aku menemani dua penyihir berlatih di kebun bunga sambil minum teh sore. Terkadang, aku pergi ke lereng Gunung Utara untuk melihat proses pembangunan. Meskipun dalam 2 minggu terakhir, prosesnya sudah sangat maju. Tetapi, belum selesai Kang Roland berpikir. Tiba-tiba saja, Kyai Barok menghampirinya dengan riweuh. Yang mulia, pengeluaran untuk gaji kuli dan juga pengrajin cukup besar. Jumlah semua uang ini diambil dari kantong uang Anda. Menurut perhitungan keuangan, kita hanya bisa bertahan sampai musim gugur tahun depan. Mendengar omelannya, Kang Roland pun tersentak kaget karena ia berusaha menyadari bahwa dirinya sangatlah miskin. Apa yang harus dilakukan? Aku sangat miskin. Melihat tingkah Kang Roland yang seperti itu, Kyai Barok pun berpikir dengan herannya. Akhir-akhir ini, pangeran keempat terasa seperti orang yang sangat berbeda. Di istana Grey Castle, ia melakukan apapun sesukanya tanpa ada rasa was-was. Dan reputasinya yang buruk tentang tidak bersikap seperti seorang bangsawan diketahui banyak orang. Jika bukan karena Yang Mulia Wimbledon berjanji menunjukku sebagai pejabat menteri keuangan, aku akan pergi dan tidak bekerja lagi. Ketika aku baru sampai di kota perbatasan, pangeran keempat menyinggung setiap bangsawan yang ada. Tidak perlu membicarakan berjuang untuk tahta. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk memerintah kota perbatasan. Posisi administrasi semuanya diurus oleh beberapa warga sipil yang aku bawa dari Grey Castle. Sejak menyelamatkan penyihir itu, Yang Mulia menjadi orang yang sangat berbeda. Penjelasannya waktu itu yang mengatakan untuk membangun kota perbatasan hanya bergantung pada uangku itu tidak cukup. Tapi pendapatan kota perbatasan sangat sedikit. Gadaikan semua hasil panen biji tahun ini yang seharusnya untuk Benteng Longsong, untuk menukar jatah selama bulan iblis. Pertukaran yang tidak setara ini pada dasarnya adalah monopoli. Pajak lain yang biasanya datang dari kota, properti kecil seperti kedai, toko tenun, toko pandai besi. Dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk membangun dinding, itu semua bukanlah apa-apa, melainkan satu helai rambut dari 9 lembu. Kita harus memikirkan jalan untuk pendapatan kota perbatasan. Semua penjelasannya itu membuatku merasa, mungkinkah pangeran keempat dirasuki iblis? Itu tidak mungkin. Kekuatan iblis apapun pasti akan terpancar di depan liontin balasan dewa. Di saat yang bersamaan, di dermaga kota perbatasan, terlihat dua pria yang sedang berjalan di sekitar sana. Kedua pria itu ternyata adalah duta besar dan asistennya. Melihat keadaan sekitar yang masih belum berubah, pria berambut merah pun berkomentar, tempat ini masih kumuh saja. Mendengar hal itu, asistennya pun menambahi, Anda terakhir kali datang setahun yang lalu kan, Tuan Duta Besar? Kota miskin ini tidak memiliki apapun selain batu. Sembari berjalan meninggalkan dermaga tersebut, si Duta Besar pun menuturkan, lebih tepatnya 1,5 tahun yang lalu, Sang Duk mengirim orang berbeda setiap musim. Terakhir kali, aku datang ke kota perbatasan. Itu saat musim panas. Ditambah, selain batu, tempat ini memiliki semua jenis bulu kelas atas dan... Namun, tiba-tiba saja Duta Besar itu menghentikan kalimatnya yang membuat asistennya kebingungan. Dan apa? Setelah menghela napasnya, Duta Besar itu menunjuk ke salah satu lahan yang masih kosong sembari melanjutkan. Yang lebih penting, di sini masih terdapat lahan kosong yang belum dibersihkan untuk pertanian. Sebagai pos terdepan benteng, jika mereka mengikut tanggung jawab di bagian pertahanan, perluasan lahan yang luas di tengah akan digabungkan ke benteng. Melihat hal itu, asistennya malah terkejut. Kenapa halamannya kosong? Bukankah seharusnya kota perbatasan sudah menyiapkan semua bijinya? Kita jelas bilang akan melakukan pertukaran hari ini di sini kan? Meskipun dirinya juga terkejut, Duta Besar itu masih bisa menjaga ketenangannya dan langsung mengajaknya pergi. Mari pergi ke istana melihat Yang Mulia. Mereka berdua pun akhirnya berangkat meninggalkan tempat tersebut dengan menunggang kuda. Di tengah jalannya, asistennya bertanya, Tuan Duta Besar,
Apa yang kita lakukan? Apa mungkin kota perbatasan sudah menemukan mitra dagang baru? Apa mereka menjual biji ke kota Willow? Atau mungkin punggung bukit Pearl Dragon? Itu pasti ide dari pangeran keempat yang bodoh dan egois. Kuda ini terlalu kurus, dan mereka menjual seharga 2 gold royals. Pada dasarnya, mereka mencuri uang. Kemudian duta besar itu pun memberi isyarat supaya berhenti sebentar. Terlihat di samping kiri mereka ada perahu berwarna merah yang sedang berlayar. Ternyata perahu tersebut punya kota Willow. Sembari melanjutkan perjalanan, sejenak duta besar berpikir, jika pangeran sudah menghubungi kota-kota yang ada di sekitar sungai Cicuy, aku akan kekurangan 1 keping perdagangan. Jika aku bernegosiasi dengan rencana monopoli sebelumnya, negosiasi pasti akan gagal. Tak terasa, mereka berdua pun akhirnya sudah tiba di tempat Kang Roland. Sembari mendekat dan melihat kastil Kang Roland, duta besar pun berpikir, orang yang seperti apa pada tempat ini? Beberapa saat kemudian, si duta besar pun kini sudah berada di dalam kastilnya dan bersama dengan Kang Roland, yang saat itu sedang menikmati jamuannya. Namun, alih-alih memakan jamuannya, duta besar itu malah kebingungan dengan 2 tongkat kayu kecil di tangannya. Meskipun dirinya melihat Kang Roland bisa dengan mudah menggunakannya dan mencoba untuk menirunya, ia sama sekali tak bisa menggunakannya. Malahan ia terkejut gelagapan saat Kang Roland bertanya padanya, yang membuatnya tak sengaja menjatuhkan makanannya. Tuan duta besar, bagaimana menurut Anda tentang itu? Dibandingkan dengan peralatan makan, pasangan tongkat kayu ini lebih mudah didapatkan. Setelah menyebarkannya ke masyarakatku, mereka tidak perlu lagi khawatir akan penyakit yang masuk melalui mulut yang menggunakan tangan mereka untuk makan. Video kali ini diakhiri dengan, saat itu Kang Roland sedang menjelaskan bahwa dirinya akan menyebarkan ke masyarakat untuk menggunakan sepasang tongkat kayu saat makan supaya mereka tidak mudah terkena penyakit. Kedua tongkat kayu kecil itu bisa disebut dengan sumpit. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.